Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda Dompet Duafa, pemirsa DDTV ya tentunya. Kembali lagi di Bertamasya, bercerita program pemberdayaan masyarakat. Kali ini Bertamasya ada di Mojokerto. Nah, tepatnya di mana? Nanti kita ngobrol lebih jauh tentang lokasi kita saat ini. Nah, insan muda, saya di sini nggak sendirian, ditemani oleh Mas Fadil Setiawan ya Mas ya. Betul. Mas Fadil di sini sebagai apa nih Mas? Saya di sini sebagai manajer kandang. Oh, manajer kandang. Ya. Nah, boleh diceritakan Mas, ini kita lagi di mana sih Mas? Tempatnya sejuk, asik, wah asri banget gitu. Iya. Nah. Oke, kita sekarang sedang di Brilliant Farm Mojokerto ya. Oh, okay. Salah satu program besutan Dompet Duafa Jawa Timur. Ya. Ya. Lokasinya di Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Wah. Jadi ini posisi di atas gunung ya. Iya. Di atas gunung. Karena ini dingin, cukup dingin. Berarti di sini ini farm untuk budidaya apa nih Mas? Iya. Kalau Jadi budidaya. ada dua programnya. Yang pertama itu farming. Ya, farmingnya itu ada peternakan domba. Iya. Yang kedua budidaya aloe vera. Oh, aloe Itu vera. aloe vera, lidah buaya. Heeh. Nah, itu farmingnya. Yang dibikin minuman itu Mas? Bikin minuman, betul. Oh, berarti kemarin sempat nyicipin Oh itu. ya, Nata ada aloe vera namanya. Iya, betul. Betul itu. Itu buatan dari Dompet sini. Duafa juga. Nah, Oke. itu. Kemudian yang kedua yang akan kita kembangkan itu nanti di wisata, terutama wisata. eduwisata. Nah, itu dua program besarnya di sini nanti. Oh, oke. Berarti tadi ada peternakan, Peternakan, terus kemudian budaya dan pengembangan produk aloe vera, terus eduwisata. eduwisata, peternakan, pertanian, eduwisata. Nanti ini kita kolaborasikan Kolaborasi. semuanya. Nah, kalau konsep pengelolaannya ini seperti apa nih Mas? Kalau di Brilliant Farm ini? Kalau pengelolaannya tetap ini dikelola langsung oleh Dompet Duafa ya. Oh, gitu. Jadi kita merekrut ABK dari masyarakat sekitar, terutama kita kita prioritaskan mereka-mereka yang duafa ya, terutama sebagai penerima manfaat untuk kita rekrut menjadi ABK, anak buah kandang. Anak buah Iya, kandang. betul. Yang kedua juga ada kita plasma dari petani aloe vera. Oh. Nah, itu. Jadi semuanya semuanya dari masyarakat sini itu Mas? Iya, betul. Oh. Jadi sistem rekrutmennya seperti apa tuh Mas untuk bisa tadi masuk sebagai tim ABK ya? kemudian pengelola tadi pertanian. Jadi sebenarnya kalau kita programnya DD ya, di sini itu bukan yang pertama. Oh. Jadi ini sudah 3 kali Dompet Duafa itu ada program di sini. Iya, iya. Nah, sehingga kita dengan masyarakat sekitar itu kan sebenarnya sudah cukup familiar ya. Sudah bisa melihat potensinya ini seperti ini, potensinya si A seperti ini. Jadi untuk rekrutmen ABK itu kita tidak kesulitan. Oh. Karena sejarahnya kita sudah punya program aja. ya, sudah punya. Sudah ada track recordnya. Nah, gitu. Jadi kira-kira oh si A ini cocok nih dilanjutkan lagi, terus kemudian oh ini cocoknya di sektor ini. Mungkin sudah ada istilahnya mapping gitu. Iya, Mas, betul. ya? Karena 4 orang ABK yang kita rekrut ini kemampuannya memang berbeda-beda. Ya. Tetapi 4 orang ini kemudian saling berkolaborasi. Ya, untuk kemudian bareng-bareng di program ini. Kalau adanya Brilliant Farm nih sudah lama belum Mas nih? Masih baru seumur jagung. Oh, baru. Berapa lama tuh Mas? Dari kapan sih ininya? Sudah pembangunnya mulai bulan Oktober. Oktober tahun lalu? Oktober tahun 2022. Oh. Oktober, November itu pembangunan. Kemudian launching bulan Desember. Desember. Ya, jadi masih baru apa ya? Kalau dibilang umur ya seumur jagung tadi itu ya kayaknya. Itu. Tapi alhamdulillah kalau lihat perkembangan peternakan kita luar biasa. Bagus sekali kemarin. Bisa diceritakan nggak tuh Mas? Pertumbuhannya dari Oktober, ini kan mungkin kalau yang peternakan ini di momen kurban ya Mas, sudah bisa panen dan kemudian yang lain-lain perkembangannya seperti apa? Mas? Jadi salah satu keunggulan kemarin kita capai itu adalah overweight.
Overweight. Justru Gemuk-gemuk. malah gemuk-gemuk kambingnya. Gemuk-gemuk. Jadi orang kesini tuh lihat tuh juga heran. Wih, ternyata gemuk ya. Bahkan supplier kambing kita yang dulu ngirim itu ya, kemudian ke sini dalam jangka waktu sekian bulan itu, kaget juga, wih, bagus pertumbuhannya di sini. Yang dari mantri ternak juga begitu, datang ke sini itu juga heran, wah bagus pertumbuhannya di sini, ternyata pakannya cocok. Nah ini juga ternyata kan dari SDM kita memang sudah cukup berpengalaman. Sudah cukup berpengalaman dalam dunia ternak. Itu yang kemudian menjadi salah satu potensi besar kita dalam mengembangkan Brilliant Farm. Gitu. Tapi tadi tuh kan sudah lama berkecimpung. Tim ABK-nya mungkin sudah gabung di program-program sebelum-sebelumnya. Pas masuk sebagai ABK di Brilliant Farm, ada pembekalan lagi nggak tuh, Mas? Betul. Pasti dan harus itu. Oh, harus. Karena apa? Yang kita kelola di sini itu skala besar. Sementara mereka pengalamannya kan yang rumah paling cuman 3, paling maksimal 10 kan gitu ya. Ya, di kandang rumahan. Di kandang rumahnya sendiri atau di sawahnya sendiri. Nah ini kita kelola banyak, ratusan, 465 ekor. Maka ya tetap kita adakan pelatihan. Waktu itu kita adakan pelatihan di DD Farm Madiun. Oh, di Madiun. Kita bareng-bareng belajar ke sana. 2 kali kita ke sana. Nah, selama 1 minggu itu kita belajar di sana bagaimana mengelola ternak dalam jumlah besar. Apalagi dengan pola pakan yang berbeda dari peternak tradisional. Nah, makanya itu yang perlu kemudian kita serap ilmunya. Berarti ada apa istilahnya, seperti semacam inovasi dari peternakannya sendiri gitu, Mas? Betul. Karena di sini masyarakatnya itu ya peternakan tradisional ya, pakan rumput, ya. Kemudian ya bisa dilihat kalau kemudian kandangnya bau dan sebagainya kan. Nah sementara di sini pengelolaannya kan beda, ya. Dari segi pakan, ya itu kita perhatikan nutrisinya, komposisinya. Kemudian juga kita perhatikan kesehatannya, ya, termasuk dalam aspek motong bulu itu kan. Kalau di peternakan tradisional kan nggak perlu dipotong itu, tapi kalau di sini harus dipotong. Harus itu, Mas? Harus dipotong. Efeknya apa tuh, Mas? Nah, dipotong sama tidak? Efeknya itu ternyata kalau dia tidak dipotong, karena kita juga ingin membuktikan sendiri kan gitu ya. Bukan hanya sekedar mendengar ya. Kita coba buktikan juga. Ternyata kambing yang dipotong bulunya itu proses penggemukannya lebih cepat. Karena nutrisi itu kemudian bisa terserap optimal untuk penambahan bobot. Tapi kalau bulunya panjang, itu biasanya nutrisi itu akan banyak diserap oleh bulu. Itu pengaruh dari segi penambahan bobot, termasuk dari kesehatan juga begitu. Iya, kesehatan. Karena kesehatan itu terkait dengan kutu. Ada kutunya. Ada kutunya. Kalau rambutnya gondrong itu kan kutunya kerasan ya, betah dia tinggal di situ, nyaman. Tapi kalau kemudian dicukur bulunya, itu kan dia sungkan tinggal di situ ya. Akhirnya dia kabur gitu, nggak berani tinggal di situ. Bedanya di situ. Berarti tadi ya pengelolaan dengan pakan yang inovasi di pakan, kemudian perawatan yang mungkin juga maksimal, dan pakai treatment khusus, ditambah dicukur bulunya, bisa jadi overweight. Overweight. Kalau pertama kali, ini kan tahun pertama, kemarin masuk pertama itu ada berapa ekor tuh, Mas? 465 ekor. Tapi itu udah full kandangnya atau masih bisa? Masih bisa sebenarnya, masih bisa. Kapasitasnya karena kapasitas ini tuh ada 640-an ekor. Kalau seandainya ini kandangnya full, 640-an ekor. 640. Ngomong-ngomong, ini berapa total luas lahannya berapa? Luas lahan ya. Kalau luas lahan ini 3.500 meter. Tapi pas masuk nggak kayak kandang ya di sini. Begitu masuk
ada saung, ada penataannya itu menarik Iya, gitu. Makanya kan kita mencoba mengkolaborasikan antara dunia peternakan dengan wisata. Sebenarnya agak berat loh ini, agak Iya, berat. iya. Karena apa? Identik namanya peternakan itu kotor, Iya. bau kan gitu ya. Tapi kalau kemudian kita ke sini coba, bau enggak? Enggak. Enggak ya. Iya. Nah makanya itu. Ini yang kemudian menjadi salah satu tantangan kita di awal dulu bagaimana menjadikan kawasan ini itu menjadi kawasan yang bukan hanya untuk ternak ya, tapi kawasan yang juga nyaman untuk wisata. Oh. Gitu. Tapi sudah ada Mas yang coba di sini selama Mas Faisal kelola nih. Kalau untuk yang eduwisata itu anak-anak PAUD, anak-anak TK, anak-anak SD ya, MI itu outing kelas juga ke sini. Bahkan emak-emak pun juga senam kesehatan di sini. Ada senam kesehatan. Betul, emak-emak itu di sini, senam di sini. Kenapa mereka mau? Ya karena enggak bau, Nggak bau, ya, bau. betul. Tempatnya nyaman, enak gitu. Kalau biasanya kan orang kandang, wah Iya, ini tahu. suruh datang aja nggak mau. Tapi nggak ini mau. malah dipakai senam, Iya, terus kemudian dipakai senam. anak-anak seneng. Jadi kan nggak cuman sekali, satu rombongan, dua rombongan Iya, gitu. betul. Bahkan yang masyarakat umum ya, itu ya ke sini kalau hari Minggu libur itu ke sini. Cuman untuk sementara kita yang belum mengkomersilkan di wisatanya. Oh, Gitu. masih ibaratnya kalau mau mampir monggo Iya, silakan gitu. monggo ya. silakan. Nanti pelan-pelan tapi kita akan melengkapi sarana-sarana yang mendukung untuk wisata di sini. Gitu. Kalau ngomong-ngomong nih total ABK-nya berapa Mas? ABK-nya 4 4 di sini. orang. Latar belakangnya tadi dengan seleksi dari Betul. ibaratnya keluarga duafa gitu. Iya, mereka itu petani, juga peternak, ya pekerjaan serabutan, ya ada yang nggak bekerja secara formal ya, Iya, iya. tapi ya itu merawat ternak, ya, kadang jadi mereman, tahu mereman ya? Apa tuh? Mereman itu dia kerja di sawah, buruh tani lah Oh, istilahnya, buruh tani, ya. ya. Tapi kalau di sini sebutannya mereman, Oh, mereman. bukan preman tapi ya. Mereman. Ya, mereman itu sebutannya. Itu latar belakang mereka. Jadi biasanya itu cuman mengandalkan misal musim panen, musim tanam gitu ya Mas ya. Betul. Tapi sekarang coba dirangkul oleh Brilliant Farm Iya. untuk sama-sama merintis di sini. Betul. Mereka itu bukan hanya mendapatkan salary ya, Iya. bukan hanya mendapatkan gaji saja, tapi mereka juga mendapatkan ilmu. Oh. Nah itu yang juga tidak ternilai Iya, kan. iya, iya. Ilmu bagaimana beternak dengan sistem yang modern. Tadi memang biasanya cuman pakannya rumput. Ini betul. bisa dikembangkan dengan Iya. mungkin ragam makanan yang untuk tadi tuh ibaratnya booster atau mungkin nutrisinya bagus bisa mempercepat pertumbuhan. Iya. Akan Kambing komposisi domba. pakan itu saja kita hitung kok. Agar nanti nutrisinya pas. Itu. Nah itu kan ilmu yang mahal itu, ilmu Iya. yang mahal. Tapi kalau hariannya di sini tim ABK tuh apa aja sih Mas? Apa fokus di kandang aja atau gimana? Aktivitasnya. Iya. Ya. Jadi kalau aktivitas itu yang pertama mereka yang utama itu kan merawat kambing ya. Jadi memberikan pakan, kemudian mengganti air minum. Oh. Air minum itu 2 kali sehari kita menggantinya, diganti. Dikuras gitu Mas? Atau Iya dikuras. Oh. Cuman karena kandang ini sudah kita konsep ya, jadi di ujung sana itu ada pipa keran, Iya. di sini pembuangan langsung. Jadi ketika ini buka, sudah air mengalir aja tinggal. Baru lagi gitu baru ya. lagi gitu. Karena kalau tidak diganti kan kotor, karena Iya, iya. kotoran-kotoran apa serindirnya kambing itu kadang-kadang masuk ke ke tempat minumnya. minum. Itu kan tidak sehat. Iya, iya. Makanya sehari 2 kali itu harus ganti kebersihan kawasan karena ini juga wisata ya. Iya. Jadi kebersihan itu juga dijaga, termasuk merawat
taman-taman, rumput-rumput itu. Iya, iya, iya. Tapi ada jenis domba atau kambing khusus nggak sih Mas yang di sini? Karena kan ini udaranya kan dingin ya, tentu berbeda dengan yang Iya. di wilayah bawah ya, di peternakan yang berada di bawah. Apa ada khusus atau memang semua domba bisa diternak di sini asalkan tadi adaptasinya benar, ini Iya. benar? Gimana teman? Sebenarnya semua jenis domba bisa. Semua jenis domba bisa. Bahkan dulu ketika awal kita mau nyukur itu kan kita juga khawatir. Ya. Wah, jangan-jangan nanti kambingnya kedinginan gitu ya. Karena bulunya dipotong kan Betul. ya. Kita khawatir. Tapi men kita coba 1-2 ekor kita potong. Ternyata kok aman-aman saja. Sudah langsung beres semuanya. Dipotong, potong langsung. Oh, jadi ada testernya dulu 1-2 Iya, betul. ekor. Karena kita nggak berani langsung Semuanya gitu. semuanya. Kalau ada apa-apa kan resiko besar kan itu. Iya. Itu. Jadi ya prinsipnya semua jenis kambing bisa. Itu. Cuman kita ada jenis khusus ya. Iya. Namanya domba merino. 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 Itu yang gimana tuh Mas? Domba Domba merino. merino itu bulunya tebal sampai di wajah itu juga ada. Nah itu lucu dia. Oh. Kalau di film kartun itu Shaun the Sheep. Oh, Shaun the Nah, Sheep. Shaun the Wah, Sheep. Shaun the Sheep dalam bentuk nyata ada di Betul, sini. dalam bentuk nyata ada di sini. Itu kita ada 5 ekor. 5 ekor. Ya biasanya kita keluarkan kalau pas ada Matahari. wisata. Oh, ada wisata. Ada itu wisata gitu kita keluarkan. Jadi mereka anak-anak itu ngasih makan gitu kan. Oke, oke. Menarik ya, berarti memang ada domba yang memang khusus daya tarik untuk Iya, wisata. betul. Tapi ini Mas, boleh sedikit, kan kalau mengandalkan hanya kurban aja, mungkin ini ada untuk konsumsi atau bisnis lain nggak sih Mas? Iya. Di Brilliant Farm ini pengembangannya? Iya, kalau yang kemarin itu memang kita fokusnya di penyediaan hewan kurban ya. Ke depan Ya. ini kita sudah merintis untuk pengembangan di akikoh. Oh, di Akikah. Akikoh gitu ya. Kemudian kita juga mulai jual ini ya retail. Nanti kita coba untuk masuk ke mana warung-warung sate untuk suplai daging ya. Nah itu nanti ke depan begitu. Termasuk nanti kini karena ini kita juga kembangkan untuk wisata ya. Iya. Kita juga nanti akan menyediakan menu-menu perkambingan. Oh, menu-menu perkambingan Betul. bagi wisatawan yang Itu sudah kita coba soalnya Iya. pakai apa namanya itu ya. Seperti kalau di gunung-gunung ada frying pan kemudian apa itu? Oh, barbecue gitu, barbecue, masak sendiri bakar-bakar gitu ya. Karena kita sudah nyoba itu kita ya apa sih? Kan biasanya kan daging sapi ya. Iya, iya. Kita cobain daging Pakai kambing domba, gimana? kambing ya. Ternyata enak juga. Nah berarti kan tinggal nanti bagaimana kita memasarkan, Oh, oke. menawarkan ke Kemasan promosinya bagaimana ya Mas? betul. Oke Mas, harapannya apa Mas dengan adanya Brilliant Farm ini yang mungkin belum genap 1 tahun usianya? Iya. Iya, sebenarnya masih muda sekali ya Brilliant Farm ini. Iya. Masih sangat muda sih. Tapi kita punya cita-cita yang besar. Kita punya cita-cita yang besar. Di mana program ini program pemberdayaan. Bagaimana kita mengkolaborasikan program-program yang ada itu dalam rangka untuk meningkatkan potensi lokal. Oke. Potensi lokal SDM-nya dan juga sumber daya alamnya. Kan ini sumber daya alamnya kan bagus. Iya, betul. Ya, jadi SDM, SDA, bagaimana kita mengoptimalkan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, Itu baik. cita-cita besar kita. Mengentaskan kemiskinan, menjadikan apa namanya para penerima manfaat itu APK kita, terus termasuk petani-petani plasma kita, agar meningkat pendapatannya yang awalnya mungkin mereka adalah seorang mustahik gitu ya, nanti bisa menjadi muzaki. Oh, oke, Nah, itu. iya, iya.
Jadi berganti status. Ya. Berganti status. Nah, insan muda di sini ternyata di Brilliant Farm nggak hanya peternakan aja, tetapi teman-teman bisa main ke sini untuk melihat tadi itu ada 5 kambing atau domba jenis merino. Itu sound the sheep nyata di sini real, bisa kasih makan langsung. Dan tentunya di sini juga banyak produknya juga, ada aloe vera, terus kemudian wisata, lokasinya sangat sejuk, mungkin bisa singgah atau mampir ke Brilliant Farm di Mojokerto. Jadi kalau jalan-jalan di Mojokerto, jangan lupa mampir ke sini. Ada kulinernya juga tadi. Menginap juga bisa. Oh, menginap juga bisa. Menginap juga bisa. Ada homestay-nya. Jadi buat insan muda yang setia menonton di DDTV, kalau pas ke Mojokerto jangan lupa singgah atau mampir ke Brilliant Farm. Nah, tentunya juga jangan lupa subscribe, like YouTube Dompet Duafa TV atau DDTV. Oke? Terima kasih. Ini sudah banyak banget tadi infokan. Nanti sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.